Pulau Bali merupakan destinasi wisata yang sangat populer dikunjungi wisatawan domestik maupun mancanegara. Keindahan tempat, budaya, adat istiadat, serta keramahan warga Bali membuat wisatawan tidak bosan untuk selalu mengunjungi Bali. Masuknya COVID-19 ke Indonesia memberikan dampak yang sangat signifikan terhadap pariwisata Bali. Larangan wisatawan asing untuk datang ke Bali membuat sektor pariwisata Bali menjadi lumpuh total. Pemerintah Bali memberikan solusi terhadap warganya yang terdampak dengan diterbitkannya Pergub Bali Nomor 99 Tahun 2018 tentang pemasaran dan pemanfaatan produk industri lokal Bali seperti UMKM. Salah satu produk lokal Bali yang dapat dikembangkan yaitu jajanan tradisional Bali. Bali memiliki beraneka ragam jajanan tradisional, salah satunya adalah jaje bendu. Jaje bendu cocok dipilih sebagai alternatif usaha karena membutuhkan modal yang kecil dengan proses pembuatan serta bahan baku yang mudah didapatkan. Seperti pengrajin jaje bendu di Desa Pekutatan Jembrana yaitu Ibu Ninengah Diarsi. Kapankah usaha jaje bendu ini Ibu mulai? Mungkin sudah 10 tahun sebelum pandemi. Bagaimana cita rasa dari jaje bendu ini? Cita rasa jajan bendu ini rasanya gurih dan manis, dan teksturnya yang lembut. Apa saja jenis-jenis bendu yang sering dijumpai di masyarakat? Jenis bendu yang ditemukan di masyarakat ada 3, bendu sirat, bendu putih, dan bendu ungu. Jaje bendu yang sering ditemukan di masyarakat terdapat 3 jenis, yaitu sirat bendu, bendu putih, dan bendu ungu. Bahan dasar pembuatan jaje bendu: 250 gram tepung ketan, garam, daun kembang sepatu, daun pisang dan semat atau lidi, perasan ubi ungu, 250 gram gula merah sisir, kelapa parut, air matang, serta daun pandan. Proses pembuatan jaje bendu putih. Pertama, masukkan air matang beserta daun kembang sepatu. Lalu, peras daun kembang sepatu hingga air menjadi kental. Kemudian, hasil dari perasan disaring agar terpisah dari daunnya. Pembuatan adonan kulit bendu diawali dengan memasukkan tepung ketan dan campurkan dengan air perasan daun kembang sepatu secara bertahap. Serta masukkan garam secukupnya. Saring adonan tadi agar tepung bertekstur menyerupai pasir. Lanjut dengan pembuatan unti atau isian bendu yang diawali dengan memasukkan sedikit air. Lalu masukkan gula, masukkan kelapa parut, daun pandan, serta garam secukupnya, dan aduk hingga berwarna kecoklatan. Untuk membuat kulit bendu, siapkan wajan dan taburkan adonan tepung secara merata ke atas wajan. Tunggu hingga sedikit berubah warna dan angkat kulit yang sudah matang tadi di wadah yang terpisah. Tambahkan unti atau isian bendu yang sudah dibuat ke atas kulit bendu. Gulung secara perlahan dan dikemas menggunakan daun pisang. Jaje bendu putih siap untuk dihidangkan. Proses pembuatan sirat bendu. Taburkan adonan kulit bendu yang sudah dibuat tadi ke atas wajan dan diamkan hingga sedikit berubah warna. Lalu, angkat kulit yang sudah matang tadi di wadah yang terpisah, tambahkan unti atau isian bendu yang sudah dibuat ke atas kulit bendu. Lipat membentuk segitiga secara perlahan
dan bendu sirat siap untuk dipergunakan. Proses pembuatan jaje bendu ungu. Tahap pembuatan kulit bendu ungu diawali dengan memasukkan tepung ketan dan air ubi ungu. Aduk hingga tepung berubah warna menjadi ungu. Saring adonan tadi agar tepung bertekstur seperti pasir. Setelah itu, siapkan wajan dan taburkan adonan tepung secara merata ke atas wajan. Tunggu hingga sedikit berubah warna. Lalu angkat kulit yang sudah matang tadi di wadah yang terpisah. Tambahkan unti atau isian bendu yang sudah dibuat tadi ke atas kulit bendu, kemudian digulung secara perlahan. Selanjutnya, dikemas menggunakan daun pisang. Jaje bendu ungu siap untuk dihidangkan. Sebagai pengrajin jaje bendu, apakah jaje bendu ini merupakan ide bisnis yang bagus pada masa pandemi? Jajan bendu ini sangat bagus untuk dikembangkan karena jajan bendu ini sering digunakan upacara-upacara di Bali. Jajan bendu ini harus dikembangkan agar lebih menarik lagi. Jadi, apakah kalian masih memikirkan alternatif industri kreatif yang tepat selama masa pandemi? Setelah melihat video ini, diharapkan penonton dapat terinspirasi dan mulai mengembangkan usaha jaje bendu dengan kreativitas dan branding yang menarik. Selain mendapatkan omset dari berjualan jaje bendu, maka hal ini juga akan mengangkat daya tarik salah satu jajanan tradisional Bali yang diharapkan mampu lebih dikenal banyak orang sehingga dapat menjadi jajanan yang familiar sebagai oleh-oleh khas Bali.